Ini di lokasi mana ini? Oh, di lokasi Raden Eyang Nitinegara. Oh, Raden Eyang Rangganitinegara. Iya, Siapa Raden Eyang Rangganitinegara itu? Raden Eyang Nitinegara itu adalah di Sumedang Larang. Di Sumedang Larang. Iya. Apakah ini putra Raja Sumedang Larang? Bukan di Sumedang Larang. Dalam sejarah dikatakan Sultan Mataram mengutus prajurit untuk datang ke daerah Tatar Sunda, yaitu ke Kepatihan Ukur yang sekarang adalah Dayuh Kolot, Bale Endah, Bandung. Saat itu Kepatihan Ukur adalah dipimpin oleh Raden Wangsanata, yaitu putra dari Sunan Jambu, cucu daripada Abdurrahman Al-Qodori. Sengaja Wangsanata di masa kecilnya dibuang oleh prajurit Mataram dan dititipkan di Kepatihan Ukur. Wangsanata nama kecilnya, nama dewasanya adalah Raden Dipati Ukur. Mas, saya mau tanya. Ya. Ini sampean ini dari tadi di sini terus, ini di lokasi mana ini? Oh, di lokasi Raden Eyang Nitinegara. Oh, Raden Eyang Rangganitinegara. Iya. Siapa Raden Eyang Rangganitinegara itu? Raden Eyang Nitinegara itu adalah di Sumedang Larang. Di Sumedang Larang. Iya. Apakah ini putra Raja Sumedang Larang? Bukan di Sumedang Larang. Ini putra Raja Sumedang Larang kan? Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Berarti sampean ini mungkin begini, Mas. Jadi bahwa Raden Eyang Rangganitinegara itu adalah putra Raja Sumedang Larang, yaitu putra dari Prabu Gesanulun. Iya. Nah, itu putra mahkota. Sekarang ada di sini, beliau singgah di daerah Subang ini adalah beliau dulunya, Mas, itu berjuang yang diutus membantu Mataram. Iya. Saat itu Mataram mau ke Batavia, yaitu mau menaklukkan di Batavia, mengusir penjajah di Batavia. Nah, di antaranya adalah Raden Eyang Rangganitinegara atau Eyang dalam Pagaden membantu membuat lumbung pangan untuk di daerah Pantura dengan kakak iparnya, yaitu Raden Dipati Ukur. Yaitu adalah kakak iparnya, suami daripada Nyimas Inten Pati Ukur. Itu putra daripada Nyai Pati Ukur daripada Prabu Gesanulun, yaitu kakak daripada Raden Eyang Rangganitinegara. Gitu, Mas, kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Ya. Nah, sampean pengen tahu lagi nggak bahwa ini masih ada kaitannya dengan Raden Wangsagoparana? Iya. Nah, saya ceritakan sebentar ya. Ya. Nah, jadi Raden Eyang Rangganitinegara ini, Mas, nah itu adalah masih keturunan juga Raden Eyang Wangsagoparana. Artinya disebut masih keturunan. Raden Eyang Wangsagoparana dengan neneknya Raden Eyang Rangganitinegara itu kakak beradik. Jadi yang paling tua adalah Raden Eyang Wangsagoparana, adiknya Ratu Inten Dewata Pucuk Umum, yaitu sebagai permaisuri atau sebagai Ratu Sumedang Larang. Nah, permaisurinya Pangeran Soleh atau Pangeran Santri, itu penemban yang kesekian di Raja Sumedang itu, Mas. Nah, itu jadi beliau itu Raden Eyang Wangsagoparana sama neneknya dia itu kakak beradik, Mas. Jadi bukan orang lain di Subang ini. Iya. Gitu loh, Mas. Dan bahkan bahwa Raden Eyang Wangsagoparana itu dan Raden Eyang Rangganitinegara atau Raden Eyang Ranggadipa yang sekarang sebutnya itu menikahnya dengan masih satu keturunan, Mas. Itu daripada keturunan Raden Eyang Wangsagoparana. Iya. Mengerti sampai di sini, Mas? Ya, mengerti. Oke. Ya, siap. Nanti lanjut, Mas, ya ceritanya ya. Oke, yuk. Ya, kalau Mataram pada saat itu adalah menyerang ke Batavia, selalu gagal.
karena diprediksi oleh Kesultanan Mataram dan para pejabatnya bahwa prajurit Mataram adalah jarang banyak yang sampai ke Batavia, melainkan banyak singgah-singgah di daerah Pantura, karena mereka itu adalah kekurangan bahan makanan. Untuk itu, Kesultanan Mataram mempunyai ide yang cemerlang, Kang Bro. Dengan salah satu ide adalah membuat lumbung pangan setiap titik yang harus disinggahi oleh prajurit-prajurit Mataram. Di antara salah satunya adalah di daerah Pemanukan. Di daerah Pemanukan yang sekarang dikatakan Kampung Lumbung itu, ceritanya adalah Raden Eyang Rangganitinegara beserta kakak iparnya yaitu Raden Wangsanata atau Adipati Ukur yang disebut sekarang adalah Pangeran Dipati Ukur, yaitu membuat lumbung pangan yang berada di daerah Pantura saat ini, tepatnya adalah di daerah Pemanukan yang sekarang adalah disebut Kampung Lumbung. Itulah Kang Bro, Raden Eyang Rangganitinegara atau Eyang Dalam Pegaden yang sampai akhir hayatnya adalah menetap di daerah Pegaden, yaitu sebagai Eyang Dalam Pegaden. Diceritakan waktu tahun 1628 Dipati Ukur adalah atau Kepatihan Ukur mendapat surat dari Mataram, yaitu untuk membantu pengusiran penjajahan Belanda yang ada di Batavia. Dengan terjadinya seperti ini, Pangeran Dipati Ukur dan adiknya yaitu Raden Eyang Rangganitinegara atau Raden Eyang Ranggadipa yang disebut sekarang itu membuat lumbung di daerah Pemanukan. Nah, itulah Kang Bro, bahwa Dipati Ukur adalah sang menantu daripada Raja Sumedang, yaitu daripada Prabu Gesan Wulun. Karena Dipati Ukur yang aslinya seyogenya bukan asli putra dari daerah Pasundan, melainkan adalah putra Sunan Jambu dari daerah Jawa Tengah saat ini, yaitu daerah Purbalingga. Itulah Kang Bro semuanya asal-usul Kampung Lumbung atau perjuangan daripada Dipati Ukur dan Raden Eyang Rangganitinegara. Kenapa Raden Eyang Rangganitinegara disebut Eyang Dalam Pegaden? Itulah ceritanya Kang Bro semuanya.